Halo Gen Friends, siapapun kalian yang sedang menonton ini, semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah dimanapun kalian berada. Mari kita lanjut rangkuman cerita Reborn Rich episode 4. Jin Yongki menyuruh anak buahnya mengikuti Oh Sehyeon. Anak buahnya memotret aktivitas Sehyeon dan Do Jun. Suatu pagi yang cerah, para anggota keluarga Sun Yang datang ke arena balap mobil. Di sana ada pimpinan Jin Yang Chul dan anak buah yang sedang menonton pertandingan balap mobil. Mereka melihat kualitas mobil buatan Sun Yang Motor. Pesaing dari Sun Yang Motor adalah Daeyong. Di sana juga ada mobil balap buatan Daeyong. Lalu Jin Hwayong secara impulsif mengatakan sesuatu di hadapan kakeknya, anak buahnya, kakak-kakaknya, dan keponakannya. Ia mengatakan, berita apa yang akan muncul di media nanti? Sun Yang Motor yang terburuk di bidangnya kah? Kambing hitam keluarga? Tentunya hal ini membuat kakeknya, pimpinan Jin Yang Chul, marah. Dan Pak Lee langsung menahan amarah dari pimpinan Jin Yang Chul. Ia membawa pimpinan Jin Yang Chul ke auditorium indoor VIP untuk menyaksikan balapan. Hwayong menyusul ayahnya. Ia marah kenapa ayahnya hanya peduli dengan anak laki-lakinya. Hwayong ingin ayahnya mendukung suaminya Chang Jae duduk di kursi politik. Lalu ayahnya mengatakan agar Hwayong jangan serakah, tetaplah menjadi anak perempuannya. Hwayong sedih karena berarti ayahnya hanya menganggap anak perempuan hanya sebagai hiasan. Do Jun melihat mereka dari kejauhan. Chang Jae mengatakan pada istrinya jika ayahnya masih menyayanginya sebagai putrinya. Chang Jae mengatakan Hwayong harus menunjukkan kepada ayahnya betapa pintarnya dia. Hwayong pun mencium suami tercintanya. Adegan beralih pada mobil balap Daeyong yang menyalip mobil balap Sun Yang. Kakeknya terkejut dan terlihat kecewa. Lalu Do Jun menghampiri kakeknya, memberikan teh untuk menenangkan kakeknya dan mengatakan jika ini belum selesai, masih ada 3 lap lagi. Masih ada kesempatan untuk mobil balap Sun Yang memenangkannya. Lalu Chairman Daeyong, Ju Young Il datang bersama anaknya. Ia saingan Jin Yang Chul. Mereka saling beradu sarkas, berusaha menjatuhkan dengan kata-kata. Ju Young Il mengatakan yang diinginkan Sun Yang adalah menjatuhkan Daeyong. Sun Yang sudah mengakui sisi Hando Steel. Daripada terus berjuang untuk Sun Yang Motor yang tidak menguntungkan, lebih baik menyerah, kata Ju Young Il. Akan tetapi pimpinan Jin Yang Chul mengatakan jika mobil balap tidak memiliki gigi mundur, jadi ia akan seperti mobil balap, jika sudah maju tidak akan mundur. Pak Kim membisikkan sesuatu ke Jin Yongki. Pak Kim mengatakan sepertinya ada yang salah dengan mesinnya. Jin Yongki menuju tempat mobil dan terlihat sepertinya ada masalah mesin di mobil balap Sun Yang karena mengeluarkan asap. Teknisi mobil mengatakan pada pembalap untuk pensiun menyudahi karena ada masalah dengan mobilnya. Jin Yongki yang tidak mau terlihat lemah di mata ayahnya justru menyuruh pembalap itu tetap maju biarpun mesinnya bermasalah. Alhasil mobil itu mengeluarkan api dan untungnya tim penyelamat berhasil menyelamatkan pembalap itu. Tentunya hal ini membuat pimpinan Jin Yang Chul kecewa dan Jin Yongki menghadap ayahnya dan mengatakan jika ia sudah membungkam wartawan dengan menutup berita menyalahkan sang pembalap yang tidak bisa mengendalikan mobil. Ju Young Il mengatakan Daeyong akan selalu unggul pada industri ini karena memiliki ada 5 dari aku. Maksudnya adalah ada 5 anak laki-lakinya yang seperti dia, atau ada 5 orang yang terpercaya yang punya karakter seperti dia. Sedangkan Sun Yang hanya memiliki 1 yang seperti Jin Yang Chul. Mungkin maksud Ju Young Il di sini adalah Jin Do Jun satu-satunya yang terlihat kompeten seperti pimpinan Jin Yang Chul. Jin Yang Chul marah menampar putra sulungnya karena tidak bisa mengatasi Sun Yang Motor dengan baik. Jin Yang Chul pergi dengan mobil dengan raut wajah yang sedih dan kecewa, entah dia mau menuju kemana. Pak Lee mengatakan sepertinya ia akan pergi ke peluncuran Athena. Acara peluncuran mobil Athena sebentar lagi akan dimulai, tetapi Jin Yang Chul belum tiba setelah insiden di sirkuit balap. Jin Yongki mengatakan peluncuran ini akan dilaksanakan tanpa kehadiran ayahnya. Tetapi Do Jun menyarankan jika kakek tidak hadir, media akan menyoroti ada permasalahan keluarga antara ayah dan anak. Kakeknya harus hadir karena ini mahakaryanya. Do Jun mengatakan akan menjemput dan membawa kakeknya Jin Yang Chul ke acara ini. Lalu Do Jun mengingat ketika ia masih menjadi buruh pabrik di Sun Yang Motor. Do Jun mengingat pada tahun 2000 era milenium autobiografi tentang pimpinan Jin Yang Chul yang ia baca.
jika kakeknya berada di tempat mobil-mobil tua. Dojun menemukan kakeknya sedang mengotak-atik mesin. Di sini Mimin salut ya sama kakeknya, yaitu si Jin Yang Chul. Biar sudah tua ia tetap belajar dan penasaran tentang mesin, mengajarkan kepada kita jika belajar itu tidak mengenal usia. Lalu Jin Yang Chul mengatakan jika ia mempertahankan industri motor Sunyang karena ia sangat menyukai mesin, bukan karena hobi mewah seorang pria tua. Dojun membujuk kakeknya agar hadir di upacara peluncuran mobil Athena. Dojun ini menurut Mimin sangat pintar menggunakan kata-kata agar orang bisa mengikuti kemauannya. Bisa dibilang manipulatif tapi yang positif, dan juga ia mampu memahami karakter orang-orang yang ia temui. Pada akhirnya kakeknya, yaitu pimpinan Jin Yang Chul, berhasil dibujuk oleh Dojun. Kakeknya mengatakan mulai sekarang jika ada yang bertanya, kakeknya akan menggunakan kata-kata dari Dojun untuk menjawab. Akhirnya kakeknya datang dan memberi sambutan. Ia melambaikan tangannya pada cucu bungsunya Jin Dojun. Jin Dojun pun tersenyum. Jin Dongki berbicara pada Dojun. Sepertinya dengan keinginan kakeknya, Sunyang harus benar-benar memiliki Hando Steel. Tapi apakah Sunyang bisa membelinya dari Power Shares? Dojun mengatakan lebih baik Sunyang kehilangan Hando di tangan Power Share daripada jatuh di tangan Daeyong. Perang penawaran Hando Steel antara Sunyang, Power Shares, dan Daeyong. Hal ini sudah Dojun prediksi. Jin Dongki segera bergegas dan mencari tahu siapa yang mendanai Daeyong. Karena berdasarkan informasi, Daeyong sedang ada permasalahan di arus kas perusahaannya. Power Shares meningkatkan penawaran menjadi 650 miliar won, sedangkan Sunyang hanya memiliki kas 580 miliar won dan untuk menang harus memiliki 700 miliar won. Jin Dongki menyuruh orangnya untuk melaporkan sosok yang difoto kepada ayahnya, pimpinan Jin Yang Chul. Ayahnya melihat foto Dojun dan Oh Se-hyun berada di gedung yang sama. Pak Lee mengatakan ini hanya sebuah foto, belum tentu mereka berdua benar-benar terkait. Tetapi Jin Yang Chul mengatakan jika saat itu Dojun pergi ke New York bersama ayahnya dan perusahaan Power Shares berbasis di New York, dan itu bukanlah suatu kebetulan bagi Jin Yang Chul. Scene beralih pada Min-young yang mendapatkan informasi jika ia menerima beasiswa khusus dari Fakultas Hukum, walau sebenarnya itu adalah uang dari alumni yang bekerja di firma hukum. Tentunya ia mendapatkannya karena ayahnya bekerja di sana. Ternyata di sana ada Dojun selesai fotokopi. Dojun pun pergi dijemput oleh kakeknya. Min-young menyusulnya, akan tetapi Dojun keburu pergi. Kakeknya berkata pada Dojun jika ia memiliki anak yang gagal termasuk ayahnya Dojun. Kakeknya menyindir jika ia bisa di posisinya sekarang karena dia tidak pernah memaafkan baik itu saudara atau keturunan sekalipun. Dan kakeknya bertanya pada Dojun apa yang dilakukan Dojun saat di New York dengan uang 24 juta dolar. Dojun menjawab ia berinvestasi pada sebuah film. Mendengarnya, kakeknya agak kecewa dan mengatakan jika orang tua Dojun diberkati anak laki-laki yang baik dan pintar. Scene beralih di sebuah hotel, ada seseorang yang membawakan bunga dan itu hadiah dari Rahel. Ternyata yang mengantar bunga adalah Min-young. Dojun pun terkejut, mereka sempat saling menyindir kecil. Min-young menolak beasiswa dan Dojun tidak peduli untuk apa ia mengatakannya pada si Dojun. Dan Min-young menyindir juga daripada memberi nasihat, sebaiknya Dojun mengaca pada dirinya sendiri yang hanya bersantai di hotel suite mewah. Tapi ternyata Dojun di sana tuh sedang bekerja pada waktu juga. Jadi Min-young pun malu dan keluar, tetapi dia kembali lagi sambil memberikan amplop berisi kupon hadiah ulang tahun. Dojun pun membuka dan membaca isi amplop itu. Oh Se-hyun dan Dojun berdebat tentang pembelian Hando Steel. Se-hyun mengatakan ia tidak mau rugi dari membeli Hando Steel. Mereka berdebat dan cekcok karena berbeda pendapat, dengan akhir Se-hyun pergi tidak ingin bekerja sama lagi dengan Dojun. Ternyata di dalam bunga ada alat penyadap dan kakeknya mendengarkan secara langsung perdebatan mereka. Kakeknya terkejut ternyata di balik Power Share Oh Se-hyun, yaitu pemilik papan catur, itu adalah cucunya sendiri, Jin Dojun. Oh Se-hyun keluar hotel dan langsung dijemput oleh anak buah dari Jin Yang Chul karena presidir Jin Yang Chul ingin bertemu dengannya. Oh Se-hyun membenarkan jika uang yang digunakan untuk menjalankan Power Shares adalah uang Jin Dojun. Jin Yang Chul terkejut mendengarnya.
Sehyeon juga mengatakan jika Do Jun menginvestasikan uangnya bukan pada Daeyeon, tetapi pada Kodabra. Mungkin ini maksudnya Kadabra dipelesetin, karena Kadabra itu adalah nama terdahulunya perusahaan Amazon, guys, yang nantinya nilainya bisa sampai triliunan jika saatnya tiba. Lalu Sehyeon melanjutkan jika perebutan warisan hal tersebut sudah biasa dalam keluarga konglomerat. Jika sang putra mengganggu ambisi ayahnya, putra bungsu merusak prestasi putra sulung, yang membuat konsorium dan mendanai Daeyeon adalah Jin Dong-ki dari asuransi kebakaran Sunyang. Di sisi lain, Jin Dong-ki bersama dengan Joo Yong-il. Ia mengatakan jika kakaknya berhasil, maka ia juga harus berhasil, walau harus mengkhianati ayahnya. Beralih pada Jin Yang-chul, Pak Lee mengatakan mengapa ia tidak marah pada anaknya. Lalu Jin Yang-chul mengatakan biar saja Jin Yong-ki tahu apa yang dilakukan adiknya. Apakah ia berhasil membawa Handostil atau kehilangan segalanya untuk adiknya Jin Dong-ki. Mereka adalah pengusaha. Jika menempatkan orang tua dan saudaranya sebelum keuntungannya, dia tidak akan pernah menghasilkan uang. Lalu terlihat Jin Dong-ki yang sepertinya sudah mulai stres karena kekurangan kas untuk membeli Handostil. Hingga ia putus asa ingin meminjam ke rentenir, tetapi anak buahnya tidak menyarankannya. Tiba-tiba Hwa-young datang dan mengatakan akan membantunya memberikan kekurangan untuk Hando. Sebagai gantinya kakaknya harus membantu suaminya dalam karir politiknya. Akhirnya Handostil berhasil diakuisisi oleh Sunyang. Pak Lee memberikan selamat pada Jin Yang-chul walau sepertinya tidak senang. Di rumah, Jin Dong-ki membawakan minuman untuk keluarganya dan di luar Yong-ki sudah menunggunya dan mengatakan jika ayahnya dan ia sudah tahu jika Dong-ki yang membantu Daeyeon. Saat makan malam, Jin Dong-ki merasa bersalah pada keluarganya. Lalu ayahnya menyuruh menantu sulungnya untuk mengganti supnya yang sudah dingin. Yong-ki senang dan berkaca-kaca karena ayahnya perhatian padanya. Di sisi lain, Do Jun sedang bersama Sehyeon di kedai. Ternyata itu semua adalah rencana dari Jin Do Jun. Ia tahu dari awal jika Jin Dong-ki memantaunya dan menggunakan keserakahan Dong-ki untuk membeli Hando dengan penawaran harga yang tinggi dan membiarkan Sun yang memberi dengan harga yang lebih tinggi sehingga memiliki hutang yang besar. Tibalah berita di tahun 1997 sampai dengan 1998. For your information, di mana krisis moneter Asia, di mana ada 3 negara yang terkena dampak paling parah, yaitu Thailand, Indonesia, dan Korea Selatan. Banyak perusahaan-perusahaan bangkrut dan Do Jun sudah mempersiapkan ini semua.